Halo teman-teman, siapa sih yang nggak tahu dengan PT Indofood? Nah, saat ini PT Indofood telah tercatat sudah mempunyai 70.000 karyawan loh. Nah, lantas bagaimana sih PT Indofood bisa mendapat karyawan sebanyak itu dan bisa menempatkan karyawan sesuai dengan kapabilitasnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman dan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Perusahaan terus mengolah dan mengembangkan SDM yang berjumlah sekitar 70.000 karyawan. Dalam proses rekrutmen, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat jalur eksternal dan internal. Proses seleksinya pun melalui seleksi berkas, tes, dan wawancara. Rekrutmen PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk manajer atau jabatan tinggi lainnya dengan perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal yaitu melalui web resmi perusahaan maupun bursa tenaga kerja dengan spesifikasi pengalaman dan pendidikan. Keuntungan yang didapat apabila menggunakan perekrut eksternal adalah bahwa orang yang direkrut diharapkan tujuan rekrutmen. Yang pertama, agar sesuai dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Yang keempat, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang Yang selanjutnya yaitu seleksi karyawan pada perusahaan terbuka Indofood Sukses Makmur. Adapun persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu yang pertama merupakan S1 jurusan ekonomi dan teknik industri. Yang kedua, mempunyai pengalaman minimal 2 tahun di bidang terkait. Yang ketiga, memiliki pengetahuan mengenai kemasan fleksibel dan kemasan non-fleksibel. Yang keempat, memiliki kemampuan negosiasi dan analisa. Yang kelima, mampu mengoperasikan komputer, dan yang keenam yaitu mampu berbahasa Inggris. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, karyawan selanjutnya akan melakukan beberapa tes. Adapun tes yang dimaksud yaitu yang pertama, tes akademik, yang kedua, tes kesehatan, yang ketiga interview HRD, dan yang keempat yaitu interview user. Selanjutnya setelah pelamar diterima, maka akan melewati masa percobaan selama 3 bulan. Tujuan seleksi. Yang pertama, mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan. Kedua, mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral. Ketiga, mendapatkan karyawan yang loyal dan berintegritas. Keempat, mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Kelima, mendapatkan karyawan dengan rasa memiliki. Penempatan kerja. Pertimbangan dalam penempatan karyawan adalah tentang pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pegawai tersebut, atau dicocokkan dengan kemampuan yang berasal dari hasil tes dan wawancara calon pegawai. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penempatan. Poin yang pertama yaitu faktor prestasi akademik. Poin yang kedua yaitu faktor pengalaman. Poin yang ketiga yaitu faktor kesehatan fisik dan mental. Dan poin yang terakhir yaitu faktor usia. Nah, tujuan penempatan sendiri adalah untuk mengarahkan perilaku, juga agar karyawan yang bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.